Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sentris Bornes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab pertanyaan, apakah karir dan percintaan bisa berjalan secara bersamaan? Dan ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email yang mana namanya tidak ingin disebutkan, ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu join dalam free webinar saya, Productivity Hacks, tentang gimana cara meningkatkan produktivitasmu 10 kali lipat untuk kamu yang usia 20-an tahun. Kamu bisa join secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slot terbatas. Oke, memang pekerjaan dan percintaan itu terkadang cukup challenging untuk dijalani secara bersamaan. Tapi perlu di notes, cukup challenging itu terkadang challenge-nya lebih besar jika pasangannya dirasa kurang tepat. Ya. Yang membuat mungkin pekerjaan kita itu jadi terganggu. Kayak misalnya lagi kerja, tiba-tiba lebih banyak pikiran dan perasaan kita itu nggak fokus di pekerjaan, justru lebih banyak fokus ke pasangan kita tadi. Nah itu biasanya yang cukup challenging ya. Apalagi kalau lagi kerja terus kebawa galau lah, terus atau lagi nugas, di kampus tiba-tiba kepikiran inilah, jadi nggak fokus. Nah kadang-kadang karir dan percintaan itu kadang-kadang bisa jadi saling support, bisa juga terkadang justru menghambat. Karena di satu sisi ketika kita bekerja itu kita kan perlu profesional juga ya. Ketika kita bekerja harus memberikan kontribusi yang optimal, harus bisa menyelesaikan tanggung jawab yang ada sehingga setiap fungsi di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal. Maka dari itu, kalau dari saya cukup penting untuk mencari pasangan yang tepat untuk kamu. Ketika kamu pacaran, tentu kamu pasti itu kan masa penjajakan ya, di mana kamu akan mengetahui bahwa kira-kira dia ini cocok nggak ya untuk kamu atau justru enggak. Itu gunanya masa pacaran ya. Jadi ketika kamu ngelihat dia itu dirasa belum cocok buat kamu dan juga mungkin kamu udah memberikan kesempatan dia untuk berubah tapi ternyata tidak berubah-berubah juga. Nah pertanyaannya kenapa kamu masih mau tetap gitu sama dia gitu ya. Ada beberapa jenis gitu ya atau tipe pasangan yang mungkin kamu harus pikirkan ulang kalau kamu mau berelasi dengan dia yang bisa jadi ini akan berpotensi untuk menghambat karirmu ya. Terutama yaitu adalah pasangan-pasangan yang toksik ya. Yang toksik, yang mungkin suka bully, suka abusive gitu. Itu saya rasa tidak layak untuk dilanjutkan ya. Apalagi kalau abusive-nya itu secara fisik, itu lebih baik jangan dilanjutkan. Karena pertanyaannya apakah kamu mau seumur hidupmu kamu hidup bersama orang seperti itu? Kan tentu enggak gitu ya. Terus juga mungkin abusive secara mental, kayak misalnya silent treatment, kamu didiemin gitu ya, dimarah-marahin. Nah itu padahal sebenarnya masalahnya nggak terlalu besar, tapi kayaknya kamu salah banget gitu. Itu begitu banyak gitu ya, jenis-jenis toksiknya gitu. Ada yang gaslighting, kalau nggak salah gaslighting itu ketika apapun yang terjadi masalahnya, semuanya diarahkan ke kamu gitu, penyebab masalahnya. Even bukan kamu yang menyebabkan masalah, tapi tetap akhirnya pasangan kamu akan selalu merujuk kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Itu pun juga termasuk dalam satu yang namanya abusive. Ya. Dan kamu harus memikirkan ulang apakah kamu mau hidup dengan pasangan yang seperti itu atau tidak. Atau misalnya kalau kamu sudah menyampaikan apa yang kamu rasakan tapi nggak berubah orangnya, nah apakah kamu mau tetap stay sama orang seperti itu atau enggak gitu. Nah itu kembali ke kamu. Jadi kalau dari saya itu kuncinya adalah cari pasangan yang tepat di mana bisa melengkapi kamu sehingga kamu bisa bertumbuh bersama kayak gitu. Dan saya juga appreciate juga untuk istri saya ya, istri saya tercinta, di mana juga support saya dari karir saya yang dulu itu di perusahaan kecil di Jakarta Barat waktu itu, tapi dia masih mau gitu sama saya. Sampai akhirnya saya pindah ke konsultan, sampai akhirnya saya bisa jadi manajer di sebuah perusahaan swasta. Itu juga berkat supporting dari istri saya. Jadi shout out untuk istri saya yang support saya dari nol.
dan menemani perjalanan saya dari nol. I really appreciate dengan hal itu dan dia udah sering banget dengar saya ngomong seperti ini. Dan itu salah satu contoh yang terjadi kalau misalnya pasangan kamu support sama kamu, dia mau nemenin dari nol ya, bahkan mungkin minus gitu, sampai akhirnya kamu bisa berhasil. Jadi cari pasangan yang tepat, yang suportif kamu, dan yang tidak kalah penting adalah kamu juga harus support dia untuk bisa terus bertumbuh, untuk mencapai berbagai macam goalnya. Nah itulah namanya support system, sehingga karir dan percintaan bisa berjalan secara bersamaan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.